Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aning Turdiani, saya dari mahasiswa Program Magister Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri 1 Tulungagung. Kali ini saya akan membahas terkait analisis tingkat kesukaran soal dan daya pembeda dalam soal untuk memenuhi tugas evaluasi pembelajaran PAI. Sebelum mengetahui secara mendalam terkait materi ini, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa sih pentingnya tingkat kesukaran soal dan daya pembeda dalam soal. Evaluasi pada dasarnya untuk mengetahui kemampuan dari peserta didik yang melakukan sebuah tes. Akan tetapi setelah tes itu banyak guru yang tidak menindaklanjuti dari tes tersebut dengan mengetahui tingkat kesukaran soal dan daya pembeda soal. Akhirnya banyak siswa yang mengalami nilainya turun. Nilai turun bukan hanya berasal dari siswa, akan tetapi yang perlu diketahui apakah butir soal tes tersebut itu sudah memadai ataukah belum. Jadi tujuan mengetahui teknik analisis tingkat kesukaran dan daya pembeda soal adalah agar mengetahui soal yang memadai yang layak dijadikan sebagai alat pengukur. Selanjutnya yakni mencari teknik tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal merupakan peluang untuk menjawab benar soal pada tingkat kemampuan tertentu. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yakni mengidentifikasi setiap butir soal dengan membuat tabel untuk setiap butir soal. Yang kedua, menghitung dengan rumus yang sudah disediakan. Kemudian, setelah menghitung dengan rumus, kita mengetahui kriterianya, apakah soal tersebut dalam kategori sukar, cukup atau sedang atau terlalu mudah. Ini adalah sebuah rumus untuk mencari tingkat kesukaran pada soal. Di situ ada huruf P, artinya proportion, NP artinya banyaknya siswa yang dapat menjawab dengan betul, dan N yakni jumlah siswa yang mengikuti tes hasil belajar. Ini merupakan salah satu contoh terkait mencari proportion atau tingkat kesukaran pada soal. Ini adalah hasil nilai UTS mata pelajaran Quran Hadis kelas 8A. Di situ ada, misalkan di sini kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu soal butir soal yang nomor 1. NP itu tadi kan banyaknya siswa yang menjawab dengan betul, itu ada 21, dibagi jumlahnya siswa ada 21, jadi hasilnya adalah 1. Tingkat kesukaran atau proportionnya itu adalah 1. Untuk mengetahui kriteria soal yang baik itu bisa dilihat pada tabel bagian bawah hasil dari tingkat kesukaran, kemudian dicocokkan dengan patokan kriteria yang sudah disediakan. Setelah mengetahui tingkat kesukaran soal, alangkah lebih baiknya mengetahui daya pembeda soal. Daya pembeda soal yakni kemampuan suatu butir soal tes hasil belajar untuk dapat membedakan antara siswa yang kemampuannya tinggi atau pandai dan kemampuan siswa yang rendah. Adapun langkah-langkahnya itu bisa disimak di video ini. Berikut ini adalah rumus dalam mencari daya pembeda soal. Bisa dilihat sendiri, D sama dengan PA min PB atau D sama dengan PH min PL. Cara menentukan PA atau PH itu BA per JA. Kemudian cara mencari PB itu BB per JB. Seperti itu. Untuk detailnya, keterangannya itu bisa disimak sendiri. Ini adalah hasil dari daya pembeda dalam soal ulangan tengah semester mata pelajaran Quran Hadis. Untuk mencari daya pembeda itu tidak semua siswa yang harus dilampirkan atau dicantumkan, akan tetapi 27% saja nilai yang kelompok atas nilai yang tinggi dan 27% kelompok bawah itu nilai yang rendah. Selanjutnya dicari dengan rumus yang sudah disediakan. Kemudian itu bagian bawah terdapat
hasil dari daya pembeda. Kemudian hasil tersebut kita sesuaikan dengan kriteria atau patokan daya pembeda. Apakah soal tersebut itu memiliki daya pembeda atau tidak? Kalau hasilnya 0, berarti soal tersebut tidak memiliki daya pembeda. Jadi, yang harus perlu diingat dalam mencari tingkat kesukaran soal dan daya pembeda soal, kalau tingkat kesukaran soal itu soal yang dikatakan baik memiliki tingkat kesukaran yang sedang, yakni tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Adapun dalam mencari daya pembeda juga seperti itu, soal harus memiliki daya pembeda, gunanya yakni membedakan siswa yang pandai dan bodoh. Jadi kalau daya pembedanya itu 0, maka itu tidak tergolong atau tidak memiliki daya pembeda sama sekali dan soal tersebut itu tidak layak untuk dijadikan sebagai alat pengukur. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.